orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ini, mengenalnya adalah penduduk langit, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya seorang dengan menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ta'lim, sudahlah mendapatkan ketenangan hati dan jiwa, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian dia memilikinya. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala menghormatinya, ridho kepadanya, dan semua itu ditandai dengan mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Cukupkah sampai di sini jamaah? Belum. Kata Nabi Muhammad SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka semuanya yang menghadiri majelis ta'lim, yang menghadiri majelis ilmu tersebut di majelis yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, majelis malaikat Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh dan berkata, aku bagian dari orang-orang yang Islam atau muslimin. Jamaah Jumat rahimakumullah, berkata Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ini bahwasanya orang yang terbaik perkataannya adalah orang yang menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Tentu ini adalah tugas semua rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat, setiap zaman, setiap generasi seorang rasul, agar mereka menyeru kepada umat manusia semuanya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya dan jauhilah taghut,
semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini keutamaan yang dimiliki oleh siapapun yang menyeru umat manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas ini jamaah sekalian rahimakumullah ada di pundak kita masing-masing. Kita melanjutkan tongkat estafet dakwah para rasul, yaitu menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan perkataan seorang dai yang menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, apakah keutamaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang menyeru? Bagaimana dengan yang mendengarkan? Bagaimana dengan yang menyimak akan dakwah tersebut? Entah misalnya seperti sekarang pada khutbah Jumat, atau mungkin pada kajian rutin majelis ta'lim. Maka inilah bahasan kita, bahwasanya begitu banyak juga keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ta'lim, yang terkadang mungkin sudah dilupakan oleh sebagian di antara kaum muslimin, hingga kemudian mereka malas untuk menghadiri majelis ta'lim. Walaupun betul bahwasanya di zaman kita sekarang ini, dengan teknologi yang ada ini, mudah bagi kita semuanya menuntut ilmu, bahkan mungkin kita hanya di rumah. Mungkin dengan menonton live streaming video kajian, atau mendengarkan live streaming, atau mendengarkan radio dari sebuah kajian, mudah. Tapi yang sedang ingin kita bahas adalah keutamaan orang yang menghadirinya di masjid. Dan ini tidak berlaku untuk di luar masjid. Walaupun tentunya keutamaan ilmu akan selalu didapatkan oleh siapapun yang menuntut ilmu, walaupun dia di rumah. Tapi bukan keutamaan yang kita akan sebutkan pada khutbah kali ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Ila akhir hadis. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan ini tentunya potongan dari sabda Nabi Muhammad SAW, tidak seluruhnya. Kata beliau SAW, dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarusan, saling mempelajari satu sama lain akan kitab Al-Quran tersebut di antara mereka. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW berikut keutamaan-keutamaannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka di majlis Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisinya. 4 keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Sebelum masuk pada bahasan tersebut, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan berkaitan dengan macam-macam tadarus. Kata beliau, tadarus Al-Quran bermacam-macam. 1. Seorang guru membaca, muridnya mendengarkan. 2. Seorang guru membaca, muridnya mengikuti. 3. Seorang guru membaca, muridnya melanjutkan, dan yang berikutnya juga melanjutkan ayat yang lain. Dan yang terakhir, masing-masing membaca Al-Quran. Praktek yang sedang kita lakukan sekarang adalah seorang guru membaca dan yang lainnya mendengarkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan di sebuah majelis ta'lim, ini tadarusan jenis yang pertama bahkan. Bahwasanya semuanya menyimak firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad SAW. Maka keutamaan-keutamaan ini akan didapatkan oleh siapapun yang hadir majelis ta'lim tersebut, offline, bukan yang online. Karena kalau misalnya keutamaan ini dimiliki oleh siapapun yang online di rumah-rumah sana,
Maka apa gunanya sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebutkan masjid? Jika semua tempat sama, auditorium, rumah, gedung serbaguna, atau semua tempat sama, maka tidak ada gunanya kemudian penyebutan masjid dalam hadis ini. Karena ia berbeda, karena ia khusus, maka ini hanya berlaku untuk majelis ta'lim yang ada di masjid, yang ada di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, turun kepada mereka ketenangan. Dan ini di antara tujuan hidup sebenarnya. Betapa banyak orang di luar sana, mereka mencari ketenangan ini, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Mereka mengira kemudian dengan semua nikmat yang ada, yang mereka sudah dapatkan, yang mereka sudah genggam, bisa menenangkan hati dan jiwa. No. Tak taunya jawabannya ada di masjid. Atau salah satunya ada di masjid, ada di majelis ta'lim. Ya jemaah, majelis ta'lim itu menenangkan. Seorang harus tahu ketika dia menuntut ilmu, dia harus tahu keutamaan apa yang saya akan dapatkan ketika saya menghadiri majelis ta'lim. Hingga kemudian dia bersemangat untuk menghadirinya. Makanya di antara perkataan Imam Ibnu Qayyim, kenali fadilah sebuah amal, niscaya kalian akan bersemangat menjalankan amal tersebut. Kenali fadilah menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ta'lim, niscaya kalian akan bersemangat untuk menghadirinya. Keterangan akan dapat oleh seorang, ketenangan hati dan juga jiwa. Yang pastinya kemudian dia akan membawanya pulang nanti ke rumah tangganya. Karena dia mendapatkannya di masjid Allah Subhanahu wa taala karena menghadiri majelis ta'lim. Kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana Nabi Muhammad SAW kala itu melewati sebagian para sahabatnya yang sedang berzikir di masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW, bahasa kita sekarang, beliau nimbrung. Tapi sebelumnya beliau bertanya, apa yang sedang kalian baca? Kami membaca kitab Allah, disebutkan oleh Salman Al-Faris. Kata Nabi Muhammad SAW, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, makanya saya ingin ikut dengan kalian untuk mendapatkan rahmat tersebut. Ahbabtu an usyarikukum fih. Aku cinta atau ingin untuk mendapatkan rahmat yang sama yang Allah turunkan pada kalian, makanya saya nimbrung, kata Nabi Muhammad SAW. Ini akan didapatkan oleh siapapun yang menghadiri majelis ta'lim, menghadiri majelis ilmu, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang luar biasa yang didapatkan oleh seorang manusia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang sangat mungkin kemudian diinginkan oleh banyak orang di luar sana, tapi dia tidak tahu caranya agar kemudian mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti imbasnya dia juga akan menjadi orang yang pengasih. Dia juga akan menjadi orang yang penyayang kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang-orang yang mungkin kemudian dia ayomi. Kenapa? Karena kasih yang Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya. Dan juga kemudian akhirnya dia memiliki itu hingga kemudian dia bisa memberikan kepada yang lain. Akhirnya mungkin seorang memiliki tutur kata yang baik, perbuatan yang baik, semua bermula dari hanya menghadiri majelis ilmu. Sudahlah hatinya tenang, jiwanya tentram, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi dirinya. Hingga kemudian dia memiliki hal tersebut dan dia bisa berbagi kepada yang lain. Nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk seorang laki-laki yang melakukannya, dan dia akan bawa kepada keluarganya. Cukupkah sampai di sini? Belum. Kata Nabi Muhammad SAW, wa haffathumul malaikah, dan malaikat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka. Disebutkan dalam hadis yang lain, innal malaikata la tadu ajniyataha ridan bi talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan sayap-sayap mereka. Dan itu bukti di antara bukti mereka menghormati orang-orang penuntut ilmu. Ridho kepada para penuntut ilmu. Kita mungkin ketika di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, mungkin tidak pernah jadi pemimpin, tidak pernah kemudian menempati satu jabatan hingga kemudian kita dihormati orang, dimuliakan orang, mungkin. Tapi subhanallah,
dengan Anda menghadiri majelis ta'lim, dengan Anda menghadiri majelis ilmu yang menghormati Anda, yang ridha kepada Anda, yang mengenal Anda, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepadanya, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di dunia tidak terkenal, buruk-buruk, bahkan mungkin ketika kita memiliki akun media sosial pun misalnya, followers kita sedikit, subscribers kita sedikit, tidak dikenal. Tapi subhanallah, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ta'lim, yang mengenalnya adalah penduduk langit, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya seorang dengan menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ta'lim, sudahlah mendapatkan ketenangan hati dan jiwa, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian dia memilikinya. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala menghormatinya, ridho kepadanya, dan semua itu ditandai dengan mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Cukupkah sampai di sini jamaah? Belum. Kata Nabi Muhammad SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka semuanya yang menghadiri majelis ta'lim, yang menghadiri majelis ilmu tersebut di majelis yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, majelis malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu langit Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Nabi Muhammad SAW, inni ara ma la tarawun wa inni asma'u ma la tasma'un. Attatis sama'u attan wa huqqa laha an ta'itta. Ma min mawdi arba'i asabi illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar. Langit Allah berbunyi. Atta adalah istilah dalam bahasa Arab, suara, untuk terjemahan, suara yang keluar dari keranjang yang diletakkan di atas unta, kemudian keranjang ini dipenuhi dengan barang. Ketika keranjang ini mengeluarkan suara, itulah kata atta. Nabi Muhammad ingin mendekatkan pemahaman para sahabat. Ketika disebutkan lafaz itu, mereka faham bahwasanya langit Allah berbunyi karena penuhnya isinya. Cuman hanya Nabi Muhammad yang mendengarkannya. Langit Allah berbunyi dan betul-betul berbunyi, hak dia untuk berbunyi. Tapi kalian tidak mendengarkannya. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada jeda, tidak ada jarak antara ukuran 4 jari jemari, kecuali di sana ada satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit Allah itu penuh. Sepenuh itu langit Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu siapa Anda. Karena nama Anda Allah Subhanahu wa taala sebutkan di majelis tersebut. Seorang ketika beramal saleh, mengikuti Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya menghadiri majelis ilmu. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, Allah akan umumkan itu kepada Jibril, dan Jibril akan mengumumkan hal tersebut kepada semua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi langit tadi, yang memenuhi 7 lapis langit tadi. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah, fayuhibbuhu Jibril. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan mengatakan, "Hei Jibril, aku mencintai fulan." Sangat mungkin Anda orangnya. Amin ya rabbal alamin. Maka cintailah ia juga wahai Jibril. Maka Jibril pun akhirnya mencintai dia. Sebelum dilanjutkan, yang menjadi pokok pembahasan itu bukan kita cinta siapa, kita cinta apa. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan Ali Imran 31, dan beliau menyebutkan perkataan para ulama ahli hikmah, kata beliau, "Laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba." Yang menjadi pokok permasalahan dan pembahasan itu bukan kamu cinta apa, kamu cinta siapa, karena semua kita mencintai sesuatu.
mencintai pasangan, mencintai anak, ayah, ibu, saudara, harta. Banyak yang kita cintai. Tapi kata beliau, yang menjadi pokok pembahasan, yang paling inti, yang paling bagus, yang paling mantap itu, kamu dicintai siapa? Dan seorang dicintai Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bukti cinta dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Menghadiri majelis ilmu salah satu di antaranya. Wasiat dari Nabi Muhammad SAW untuk agar kita selalu menghadiri majelis ta'lim, menghadiri majelis ilmu. Salah satu taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Dan kemudian Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril mengumumkan di semua penghuni langit. Hai penghuni langit, yang tadi sudah kita bahas. 7 lapis langit penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hai penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, fahibbuh, maka cintailah juga ia. Fayuhibbu ahlus sama, akhirnya dia dicintai oleh penghuni langit. Anda bukan cuma terkenal, Anda bukan cuma diridhai, Anda bukan cuma dihormati oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mencintai. Semua malaikat Allah, pimpinan malaikat Allah Jibril dan Tuhan alam semesta, pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda subhanallah. Tidak ada kecintaan yang lebih tinggi daripada itu. Dan semua bermula dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan salah satu di antaranya mendengarkan ilmu, datang ke majelis ilmu, menghadiri majelis ta'lim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي حارب الباطل وأيد الحق وطمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kembali ulun ingin mengingatkan akan sebuah keutamaan yang dimiliki oleh yang menyampaikan ilmu dan yang juga dimiliki dan didapatkan oleh yang menghadiri majelis ilmu tersebut. Karena dua-duanya memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dan dia tidak menginginkan kecuali untuk belajar kebaikan ilmu atau mengajarkan kebaikan ilmu, da'inya, ustadznya, mubalighnya, penyerunya, dan kemudian juga mustami'nya, santrinya, para penuntut ilmunya yang menghadiri majelis ta'limnya. Barang siapa yang pergi ke masjid dan dia tidak menginginkan kecuali untuk satu, belajar kebaikan, yaitu jamaahnya, atau mengajarkan kebaikan, ustadznya, maka kata Nabi Muhammad SAW baginya pahala sama seperti orang yang naik haji dan sempurna hajinya. Subhanallah. Keutamaan demi keutamaan yang dimiliki oleh seorang da'i dan yang mendengarkan apa yang disampaikan seorang da'i. Keutamaan demi keutamaan untuk orang yang menghadiri majelis ta'lim. Nah, yang menjadi pembahasan sebagai bahasan terakhir adalah bagaimana kemudian yang ada di rumah. Ketika mungkin seorang memiliki halangan untuk kemudian tidak bisa menghadiri majelis ta'lim, tidak bisa menghadiri majelis ilmu, maka tetap memiliki keutamaan tapi tidak yang disebutkan di hadis yang tadi. Karena disebutkan di hadis yang tadi betul-betul kata-kata masjid, maka tidak berlaku untuk yang lain. Tapi jangan kemudian berkecil hati.
Siapapun yang kemudian menuntut ilmu, belajar ilmu, tapi kemudian dia tidak memiliki kesempatan, entah sesuatu dan lain hal, dia hanya bisa mengikutinya secara online. Para perempuan misalnya, atau seorang yang tempatnya sangat jauh misalnya, atau seorang yang di kotanya tidak ada kajian misalnya. Dengan teknologi yang luar biasa sekarang ini, kemudian dia alhamdulillah habis subuh bisa ikut kajian, duha mungkin bisa ikut kajian, maghrib mungkin bisa ikut kajian, maka tetap mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki begitu banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di muka bumi. Mereka mencari orang-orang yang sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya nuntut ilmu walaupun online. Hingga kemudian masing-masing di antara mereka menyuruh satu sama lain dengan mengatakan halumu ila hajatikum. Ayo mari ke sini, ayo mari kemari untuk hajat kalian di muka bumi ini, yaitu mencatat orang-orang ini, mencatat kebaikan orang-orang yang sedang melakukan ketaatan ini. Apa itu? Nuntut ilmu. Jadi tetap mendapatkan keutamaan. Tapi yang kita sebutkan di khutbah pertama tidak berlaku kecuali untuk yang menghadirinya offline, menghadirinya di masjid langsung. Karena kalau semuanya sama, maka tidak ada gunanya Nabi Muhammad menyebutkan spesifik tempat, yaitu masjid atau rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara pihak yang memiliki waktu, kesempatan, kesehatan, maka paksa diri ini untuk selalu bisa menghadiri majelis ta'lim, menghadiri majelis ilmu. Pian atur sendiri waktunya. Mungkin bisanya habis subuh, silahkan. Mungkin bisanya hanya habis maghrib, silahkan. Mungkin sepekan hanya bisa 2 kali, monggo. Mungkin hanya seminggu sekali, tidak ada masalah. Tapi Anda harus memaksa dulu diri Anda untuk kemudian menghadirinya. Hingga kemudian keutamaan-keutamaan tadi Anda miliki. Dan akhirnya hati Anda akan selalu terpaut dengan masjid. Selalu ingin menghadirinya. Selalu ingin mendengarkannya. Karena nikmat luar biasa jamaah ketika kita mendapatkan satu maklumah, satu ilmu yang disampaikan oleh seorang ustaz. Bahkan bisa jadi kemudian dengan materi yang sama, tapi bisa jadi kemudian ada faedah yang berbeda. Berdasarkan kemudian rujukan dan bacaan seorang ustaz, pasti dia akan menyampaikan manfaat-manfaat yang luar biasa. Semakin hari Anda bertambah ilmu, dan kemudian Anda bisa mendakwakannya. Mungkin kepada istri Anda yang mungkin misalnya tidak bisa hadir, kepada anak Anda misalnya, apalagi kita sebagai kepala keluarga. Hak anak kita, hak istri kita adalah pendidikan agama dari suaminya, pendidikan agama dari orang tuanya. Berarti itu kewajiban kita sebagai seorang laki-laki. Maka jamaah rahimakumullah, paksalah diri ini untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Apalagi subhanallah, kita sudah mengetahui keutamaannya dari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lunakkan hati ini untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajibnya, yang sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita, untuk langkah kaki kita, untuk kemudian membawa sepeda motor kita, mobil kita, untuk dengannya kita menghadiri majelis ta'lim, menghadiri majelis ilmu, yang dengannya kemudian kita mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.